siang Ananda. Selamat siang, Bu. Oke, di sini perkenalkan saya Winda Susandi akan berperan sebagai seorang konselor yang nantinya akan membantu Ananda. Nah, sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa? Ya, Bu, perkenalkan nama saya Zura Fadadili, biasa dipanggil Azura. Oke, Zura. Tadi sebelumnya kegiatannya apa? Tadi habis kelas, Bu, tapi siap kelas, pulang baru ke sini, Bu. Baik, Zura. Nah, di sini nanti Zura bisa menceritakan atau menyampaikan segala sesuatu yang rasanya memang mengganggu keseharian Zura belakangan ini. Nah, oke, untuk sekarang apa yang ingin Zura sampaikan? Nah, akhir-akhir ini, Bu, dan tadi juga, Bu, kelompok Zura itu tampil, Bu, Oke. melaksanakan presentasi pada mata kuliahnya, Bu. Nah, di sini Zura kayak merasa nggak percaya diri, Bu, karena teman-teman tuh menunjuk Zura sebagai moderator. Nah, biasanya Zura tuh menjadi anggota kelompok yang mempresentasikan makalah aja, Bu, jadi pemakalah. Nah, tadi teman Zura meminta untuk menjadi moderator, Bu. Nah, di situ Zura kayak merasa kurang puas karena dirinya sendiri nggak bisa jadi moderator. Dan juga Zura merasa gak percaya diri, gak berani, dan takut untuk berdiri di depan umum, tuh, takut lama-lama untuk berdiri di depan umum. Kalau menjadi pemakalah atau pemateri itu kan hanya sebentar waktunya, Bu. Tapi kalau moderator kan sepanjang perjalanan menjadi untuk presentasi anggota kelompok, Bu. Nah, di situ Zura merasa diri Zura kayak kurang gitu, Bu. Oke, apa yang membuat Zura tuh merasa kurang dan tidak yakin dengan diri Zura sendiri ketika tampil di depan teman-teman? Karena diri Zura kayak nggak ada percaya diri dan juga nggak ada persiapan, Bu, untuk tampil. Berarti sebelum tampil itu malamnya Zura nggak ada mempersiapkan itu? Nggak ada, Bu. Oke, berarti tidak ada membaca-baca materi ya. Nah, di sini untuk membantu mengurangi rasa kurang kepercayaan diri pada Zura, itu kita akan menggunakan teknik counseling impact. Nah, sebelumnya Zura sudah tahu apa itu counseling impact? Belum, Bu. Oke, di sini akan Ibu sampaikan sedikit bahwasanya counseling impact ini nantinya salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalam konseling ini nantinya kita akan menggunakan berbagai media. Karena di sini Ibu ada media yang nantinya akan membantu kita dalam proses counseling impact ini. Nah, di sini Ibu menyediakan sebuah pena dan juga sebuah buku. Oke. Tadi Zura berbicara masalah kurang percaya diri ketika tampil di kelas, karena sebelumnya Zura tidak ada persiapan untuk tampil tersebut. Jadi kayak kalau Zura tampil itu rasanya nanti bakal diketawain oleh teman-teman. Oke. Pena ini bisa mohon maaf medianya, pena ini ibaratkan Zura. Oke. Dan pena ini adalah ibaratnya suatu pena yang macet dan tidak berfungsi seperti biasanya. Jadi jika pena macet ini dituliskan ke sebuah kertas, maka nanti hasilnya bakalan tidak sempurna. Oke. Namun jika pena ini dia tidak, tintanya bagus, isinya juga bagus, jika dituliskan di suatu kertas, maka dia nanti hasilnya bakalan sempurna dan jelas ya. Nah, dari sini itu bisa Zura tangkap bahwasanya jika Zura ibaratkan sebuah pena yang tidak ada tintanya, maka nanti apa yang dihasilkan bakalan tidak sempurna. Jadi ibaratkan begini, kalau Zura mau tampil dalam jika itu walaupun itu tampil kelompok atau menjadi moderator dalam suatu kelompok, sebelum tampil itu Zura bisa mempersiapkan. Nah, jika Zura mempersiapkan sebelum tampil tersebut, misalnya kalau Zura tampilnya besok, terus malamnya Zura membaca materi atau mempersiapkan semuanya di malam hari, maka besoknya Zura tampilnya bakalan lebih mudah karena Zura sudah ada isinya. Nah, tadi sudah diibaratkan ibarat pena. Oke. Jadi apa yang bisa Zura tangkap dari pembahasan tadi? Yang Zura tangkap dari yang Zura bilang tadi tuh, jadi kita kalau misalnya ingin tampil yang sempurna atau ingin baik atau ingin menjadi moderator di dalam sebuah presentasi itu, kita harus ada persiapan malamnya. Dan
semua yang ingin kita kerjakan nantinya paginya itu seperti presentasi, nah malamnya itu kita harus melakukan persiapan seperti menghafal materi atau membaca-baca makalah yang telah dibuat kelompok, dan juga mengulang-ulang sebagai moderator kalau misalnya kita ditunjuk jadi moderator. Jadi mungkin dengan persiapan itu kita menjadi percaya diri dan berani mungkin Bu, karena kalau misalnya nggak ada persiapan tuh Zura juga merasa apa yang ingin disampaikan ke publik itu nggak tahu Bu, jadi makanya nggak ada percaya diri Bu. Dan ibaratkan juga sebagai pena Bu, nah kalau misalnya yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya penanya macet, nggak ada isinya, berarti itu nanti presentasinya juga kosong, nggak ada isinya Bu. Nah sedangkan kalau misalnya penanya itu kayak bagus, tintanya lancar, bagus, dan bisa dicoret-coret di buku yang telah Ibu gambarkan tadi, maka itu nanti bisa presentasinya juga berisi, dan sebagai makin percaya diri Zura juga Bu, makin berkembang untuk berani tampil di depan umum. Karena sebelumnya sudah ada persiapan. Ya, karena ada malamnya ada persiapan Bu. Oke, bagus sekali ya Zura ya. Nah, untuk itu dari yang telah disampaikan tadi, bagaimana tindak lanjut Zura untuk mengatasi permasalahan Zura tadi sebelumnya? Kalau tindak lanjut, Zura akan melakukan kayak kalau misalnya ada presentasi lagi, kelompok lain lagi Bu, karena Zura masih ada kelompok lain tampil Bu. Iya. Mungkin Zura bisa melakukan persiapan malamnya Bu untuk membaca materi untuk besoknya. Sangat bagus sekali ya. Ibu harap Zura memang menerapkan apa yang telah Zura sampaikan tadi. Oke. Karena sesi konseling kita tidak begitu banyak dan kita hampir di penghujung kegiatan. Di sini setelah apa yang telah Zura sampaikan dan apa yang telah Zura ceritakan tadi, Ibu pengen tahu nih bagaimana perasaan Zura setelah melakukan sesi konseling ini. Ya, Ibu ada beberapa gambar. Oke. Di sini ada beberapa emoji yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana perasaan Zura saat ini. Oke, ada beberapa. Zura bisa pilih apa yang memang menggambarkan perasaan Zura saat ini setelah melakukan sesi konseling yang telah kita lakukan bersama-sama. Zura pegang ya Bu, yang ini Bu, yang ini. Oke, berarti bisa Zura ceritakan kenapa Zura memilih emoji ini? Karena apa yang telah Ibu sampaikan tadi dan sisi konseling kita tadi itu sangat bermanfaat bagi Zura Bu. Karena kan Zura kan tadi nggak berkembang untuk diri Zura sendiri Bu. Dan Ibu contohkan tadi dan Ibu ibaratkan tadi dengan media Ibu pena dan juga buku tadi itu dapat menggambarkan emoji Zura, karena sesi konseling pada saat ini bermanfaat dan juga baik untuk kedepannya bagi diri Zura sendiri Bu. Oke, bagus sekali ya Zura ya. Nah, untuk itu masih ada lagi yang ingin Zura sampaikan pada saat ini? Enggak. Oke, sepertinya cukup ya. Jika memang ada yang pengen disampaikan, itu Zura bisa menemui Ibu lagi di ruangan lain. Oke Zura? Ya Bu. Oke, Ibu sangat berterima kasih sekali karena Zura telah mau menyampaikan dan menceritakan permasalahannya pada sesi konseling kita pada saat ini, dan Ibu sangat senang mendengar apa yang telah Zura dapatkan dari sesi konseling kita saat ini. Oke Zura, Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Zura.